Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah pada Minggu 4 Juli 2021. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kalau hingga saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita sekalian berkat kesehatan, kekuatan, berkat perlindungan, karena mengingat pada saat-saat ini banyak sekali korban daripada COVID-19 ini, dan saya mengingatkan supaya kita sekalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol yang sudah ditetapkan sama pemerintah, agar kita semua setidaknya boleh terhindar dari terjangkitnya virus ini. Dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, semua untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, dan supaya kita semua boleh senantiasa tetap dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami boleh kembali lagi berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan kiranya pujian, penyembahan, kesaksian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kami pengertian sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak berhenti menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu men-sharingkan firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Sekali lagi, renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini berdiri dalam sebuah konteks perikop, yaitu persembahan yang benar. Dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kalau kita memperhatikan keseluruhan perikop ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus nampaknya ingin supaya jemaat di Roma ini memiliki antusiasme di dalam mengiring Tuhan itu dengan benar. Sehingga di dalam perikop ini, Rasul Paulus memulainya dengan menasihati supaya jemaat di Roma mampu untuk membangun sebuah ibadah yang sejati. Di mana ibadah yang sejati itu harus dimulai dari persembahan diri. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah disebutkan di dalam ayat yang ke-1 adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga ibadah yang sejati tadi itu akan mampu
cermin di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya. Dalam hal apa? Dalam ayat yang kedua itu, yaitu dalam hal kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita beroleh perubahan. Dari apa? Dari pembaharuan budi kita. Sehingga oleh pembaharuan budi kita, saudara dan saya mampu untuk membedakan manakah kehendak Allah, manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna dalam pemandangan Allah. Dengan kata lain, kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran-pikiran kita. Kita tidak dikuasai oleh hikmat kita sendiri, tetapi kita dikuasai oleh pikiran Allah dan dikuasai oleh hikmat Allah. Sehingga kemudian di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus menasihatkan supaya setiap saudara dan saya mampu untuk mengendalikan pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran yang patut, pikiran yang berkenan, pikiran yang cocok dengan apa yang disuruh Tuhan, pikiran yang cocok dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk bersama-sama kita kerjakan, untuk bersama-sama kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga ini setidaknya kita belajar 3 hal yang boleh bersama-sama membuat kita semua dimampukan untuk tetap survive di tengah pandemi yang saat ini kita hadapi. Karena kita melihat di berita-berita saat ini dengan varian baru virus corona, baik varian Delta maupun Kappa, yang telah banyak memakan korban pada hari-hari ini, ya, tentunya kita memiliki kekhawatiran, tentunya kita memiliki ketakutan. Tetapi kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan kepada saudara dan saya karunia demi karunia, supaya kita tidak larut dalam ketakutan, kita tidak larut dalam kekhawatiran. Nah, dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga ini kita akan melihat bersama-sama tentang kebenaran-kebenaran supaya kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak lagi dikuasai oleh berbagai macam hal yang mungkin membuat iman kita menjadi goyah. Tetapi dengan kondisi yang buruk sekalipun, kita akan dimampukan untuk kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik, karena ada Tuhan yang beserta kita. Dan hal itu dimulai dari pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat yang telah kita baca tadi kita belajar yang pertama bahwa saudara dan saya supaya kita bisa melalui kesulitan-kesulitan ini, saudara dan saya harus terus mengingat anugerah Tuhan. Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Pernyataan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku di sini ternyata memiliki sebuah semangat untuk apa? Untuk mengingatkan kita sekalian bahwa hidup kita saat ini semata-mata karena kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara saat ini masih hidup dalam keadaan yang diberkati Tuhan, baik itu berkat pekerjaan, baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat sukacita di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Ingat, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita mau terus percaya jika Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya
Sehingga dengan kasih karunia tadi Tuhan boleh melindungi kita, menjaga kita. Kita mau percaya bahwa di tengah kondisi-kondisi kita yang mungkin buruk sekalipun, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa anugerah Tuhan akan memampukan kita semua untuk melewati berbagai macam kesulitan. Ingat satu pujian, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara dan saya akan memampukan kita semua untuk melakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi dan sedang mengintai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan, maka pikiran kita pun boleh menjadi pikiran yang jernih, pikiran yang mampu untuk berpikir secara rasional, pikiran yang mampu untuk berpikir dengan bijak, mampu untuk berpikir dengan lebih baik lagi. Sehingga kita mampu menyusun segala sesuatunya, rencana-rencana kita. Baik terkait dengan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kita dengan lebih baik. Kasih karunia Allah akan memampukan kita sekalian. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia ini. Mari kita bersama-sama terus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan terus mengingat setiap anugerah Tuhan. Ketika kita mengingat anugerah Tuhan, di situ kita akan dapat bersyukur. Dan ketika kita bisa bersyukur, maka rasa syukur kita tadi akan menumbuhkan imunitas dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Sehingga kita boleh menangkal berbagai macam virus-virus yang ada. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini tadi kita juga belajar tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang tidak lebay di dalam menilai diri kita. Lebay itu adalah berlebihan. Jadi jangan sampai kita berlebihan di dalam menilai diri kita. Ketika firman Tuhan katakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka belajar untuk tidak menjadi orang-orang Kristen yang lebay dengan dirinya sendiri. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan pikiran yang mereka miliki, bahkan dengan karunia-karunia yang mereka punyai. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang digunakan memikirkan ya atau menganggap diri tinggi atau hal-hal yang lebih tinggi di sini ternyata di dalam bahasa Yunani menggunakan kata huperpronein. Kata huperpronein ini ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 30. Ya, Roma pasal 1 ayat 30, di mana di dalam Roma pasal 1 ayat 30 itu kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu berbunyi demikian. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, kata huper di sini muncul dengan kata congkak di dalam Roma pasal 1 ayat yang 30. Nah, kecongkakan ini sama juga dengan kesombongan. Jadi,
Kata yang digunakan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi di sini ternyata berkaitan erat dengan kesombongan. Jadi bukan berbicara tentang cita-cita, bukan. Jadi ayat ini tidak melarang saudara untuk bercita-cita tinggi, tidak. Tetapi ini berbicara tentang kesombongan, kecongkakan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kata patut sendiri ternyata dari bahasa Yunani berarti harus atau perlu, seharusnya atau seperlunya. Sehingga ketika kita menggabungkan dua makna ini, maka kita melihat bahwa kecenderungan seseorang dia akan terus memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang dia miliki sebagai sebuah proyeksi daripada dirinya sendiri untuk apa? Untuk dapat mengaktualisasikan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan di dalam ayat ini supaya kita jangan lebay di dalam menilai diri kita. Tetapi marilah kita semua berpikir yang patut, berpikir yang condong pada kesederhanaan, yang memperbaiki hati dan memperbarui kehidupan kita. Kesederhanaan ialah sesuatu yang dapat menahan kita di tempat dan kedudukan kita sendiri, sehingga tidak mengganggu batas-batas karunia dan jabatan orang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-15, 2 Korintus 10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Ya. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai pada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menegaskan supaya kita melayani, supaya kita berkata, supaya kita berbuat sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan melampaui apa yang kita tidak mampu untuk lakukan. Berkatalah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lebay. Dalam menilai diri kita jangan lebay. Biasanya kita menjadi orang yang lebay di dalam menilai diri ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain. Ya tentunya kita senang dipuji. Tapi kadang-kala pujian itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Karena pujian tadi bisa saja membuat kita tersandung. Banyak pengetahuan, banyak kepandaian, banyak pujian yang kemudian membuat kita sombong, sehingga kita kemudian menjangkau buah terlarang itu untuk dimakan. Seperti halnya dengan Hawa. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa, sebelum dia menjangkau atau mengambil buah pengetahuan, Hawa sebelumnya dia mendapatkan pengetahuan dari ular, sehingga kemudian pengetahuan tadi disimpulkan sendiri oleh Hawa, sehingga dia melupakan perintah Tuhan yang seharusnya dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berpikir sederhana, tidak lebih di dalam menilai diri kita, dan kita mau belajar untuk terus mencondongkan hati kita kepada kesederhanaan dan mencondongkan hati kita kepada Tuhan.
yang telah memberikan teladan kepada kita sekalian untuk sederhana. Tuhan telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa sebagai manusia. Hidup di antara kita untuk keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk kita merendahkan diri kita. Berpikirlah sederhana. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, dari ayat ini kita belajar supaya apa? Supaya kita melalui pikiran kita dapat menguasai diri kita sesuai karunia iman yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri menjadi poin yang penting dalam ayat ini. Karena kenapa? Perubahan pikiran dari memikirkan hal-hal yang tinggi kepada pikiran yang sederhana yang patut untuk dipikirkan, yang seharusnya dipikirkan, yang semestinya dipikirkan, yang perlu dipikirkan. Di dalam hal ini akan membuat saudara dan saya dapat menguasai diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saat ini kita melihat bersama-sama orang yang terjangkit virus corona atau korbannya semakin banyak? Poin yang sering dilupakan adalah orang-orang tidak dapat menguasai dirinya. Mengapa orang tidak dapat menguasai dirinya? Karena dia memiliki pikiran sendiri, memiliki pengertian sendiri, memiliki pendapat sendiri, sehingga dia memiliki keputusan sendiri. Kalau pengertiannya benar, pendapatnya benar, keputusannya benar, tidak apa-apa. Tetapi masalahnya adalah mereka mendapatkan pengertian yang salah, pendapat yang salah, kemudian keputusannya yang salah. Akhirnya berakibatlah seperti sekarang ini. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menguasai diri. Manusia memiliki kecenderungan untuk dia suka melampiaskan keinginannya, memuaskan keinginannya, bahkan memuaskan nafsunya. Setiap pikiran kita harus mampu membuat kita untuk bisa menguasai diri kita. Bagaimana kita bisa menguasai diri? Yaitu dengan kita tetap bersandar kembali kepada karunia Allah. Menguasai diri kita sesuai dengan karunia iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tanpa kita mampu menguasai diri, maka kita sangat dekat dengan berbagai macam kesulitan demi kesulitan. Tanpa kita mampu menguasai diri, maka saudara dan saya sangat dekat dengan kebinasaan. Oleh karena itu, mari kita belajar menguasai diri kita. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, belajarlah menguasai diri. Memang kadangkala tinggal di rumah terus-menerus itu bosan. Harus pakai masker terus itu bosan. Pengap dan lain sebagainya. Sering cuci tangan, ya kita kadangkala abai juga. Karena tanganku bersih ini. Tidak payahlah itu cuci tangan. Kadangkala kita menurut pandangan kita apa yang kita lakukan itu benar. Karena kenapa? Kita tidak mampu menguasai diri. Mari kita belajar menguasai diri, sehingga kita mampu untuk taat kepada setiap protokol yang ada. Dan kita boleh terhindar dari pandemi ini, dari virus corona ini. Bapak Ibu Saudara, dalam hal iman pun sama. Sebagai orang-orang percaya, kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita akan menjadi orang yang suka melampiaskan nafsu kita,
melampiaskan keinginan-keinginan kita, maka kita tidak akan pernah benar-benar menjadi umat Allah, umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya rindu boleh memberkati kita sekalian. Di tengah kondisi-kondisi kita yang sulit seperti sekarang ini, mari kita belajar terus mengingat anugerah Tuhan, mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, untuk kita boleh saling melayani satu dengan yang lain. Kemudian jangan menilai diri kita lebay. Jangan kita lebay di dalam menilai diri kita. Merasa kita paling berhikmat, merasa kita paling mengerti, merasa kita paling tahu, sehingga kita kemudian bersikap arogan dengan kita tidak mau belajar taat kepada firman Tuhan maupun taat kepada setiap aturan yang ada. Dan mari kita belajar terus menguasai diri kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman Tuhan, mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa dapat mengingat terus anugerah Tuhan, dapat berpikir sederhana, dan kami boleh belajar untuk menguasai diri kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, yang mungkin saat ini sedang dilanda sakit penyakit. Mohon Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesedihan, Tuhan hiburkan mereka semua. Mereka yang saat ini berduka pun Tuhan hiburkan mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan senantiasa melawat umat-Mu, menjaga dan menyertai umat-Mu. Dimanapun mereka berada di tengah masa-masa pandemi ini, kami boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih setia Tuhan yang luar biasa, yang saat ini kami terima dan nikmati. Tak lupa kami berdoa untuk negara kami Indonesia, supaya Tuhan boleh berkenan menolong bangsa kami untuk melalui krisis yang saat ini dihadapi. Baik itu krisis kesehatan karena masa pandemi ini. Tuhan tolong mereka semua. Tim COVID yang ada, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati dan menolong mereka semua, supaya Tuhan menjaga setiap mereka yang berjibaku untuk boleh melayani setiap para pasien yang saat ini sedang dirawat. Tuhan memberkati mereka semua dengan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan berkati pemulihan daripada Tuhan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan menolong setiap mereka semua, para medis yang ada, para relawan, dan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga menolong dan memberkati bagi daerah-daerah yang saat ini dilanda bencana alam. Tuhan tolong mereka semua, supaya Tuhan boleh memberkati mereka semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini ada di pengungsian Tuhan hiburkan mereka semua, cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih banyak Bapa atas setiap anugerah-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Ini doa syukur kami peralaskan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.